Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harkavin Mahawira dari SMK Negeri 1 Keraksan. Di sini saya calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan berikan tanggapan reflektif kritis yang sejatinya memberikan perspektif yang menguatkan angan-angan saya sebagai seorang pendidik dan pembelajaran. Ada 4 poin, yaitu tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang terakhir yaitu tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah saya terapkan. Pada poin pertama yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan, yang saya dapat ambil adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pada poin yang kedua itu proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru terus belajar memahami kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar bisa dituntun dengan baik demi keselamatan dan kebahagiaan kelak bagi pribadi anak dan menjadi penerus bangsa Indonesia yang berbudi pekerti yang luhur. Dalam proses pembelajaran tersebut diibaratkan petani yang menanam tanaman, begitu pula guru saat ini sebagai fasilitator peserta didik yang berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan peserta didik dan menuntunnya mencapai potensi yang dimilikinya, baik dari penilaian kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang harus kita lakukan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Salah satunya adalah pada saat pembelajaran berlangsung kita memberikan kebebasan belajar atau belajar merdeka, di mana peserta didik diberi kebebasan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tidak menutun dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan atau potensi yang dimiliki. Begitu juga dengan guru diberikan kebebasan dalam menyusun RPP yang tidak hanya terpaku pada banyak lembar-lembar, tapi dipermudah menjadi 3 poin utama, yaitu diantaranya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Jadi sisa komponen lainnya hanya sebagai pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Di sini sudah memberikan kebebasan sebagai guru dalam menyusun RPP. Kemudian yang terakhir adalah hal yang sudah saya lakukan dari konsep Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah saya memposisikan diri sebagai fasilitator peserta didik, di mana saya memfasilitasi potensi yang dimiliki peserta didik dalam belajar. Misal, memfasilitasi internet, bahan praktek, kemudian bahan ajar, serta memberikan metode rangsangan belajar yang meningkatkan rasa keingintahuannya. Dalam hal penilaian pun saya berusaha memahami perbedaan nilai bukan menjadi tolak ukur yang baku dalam kenaikan siswa, akan tetapi ada banyak faktor yang harus saya gali dari dalam pribadi peserta didik yang bisa dieksplorasi baik dari sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Sehingga peranan guru di sini sangat terasa sebagai penuntun peserta didik yang awalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih baik lagi. Ibarat petani yang menabur benih di lahan yang subur. Disinilah peranan kita sebagai petani, yaitu sebagai guru, merawat dan menjaga agar tumbuh menjadi penerus bangsa dan berbudi luhur dan berpotensi baik. Demikian reflektif dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.